Salut tout le monde. Halo semuanya. Namaku Ahmad Fitri Arianto. Di sini aku mau menjelaskan hasil analisis dari karya sastra yang telah aku baca. Karya sastra ini berjudul De l'inconvénient d'être né, yang berarti ketidaknyamanan akan kelahiran. Dari judulnya kita bisa tahu apa yang akan kita bahas di dalam analisis ini. Ditulis pada tahun 1973 oleh Émile Cioran, seorang sastrawan Frankofon yang berasal dari Rumania. Pada awalnya dia lahir di Rumania, kemudian dia pindah ke Prancis dan berubah kewarganegaraan sampai akhir hayatnya. Karya yang bertemakan nihilisme ini menjadi karyanya yang paling pesimis di antara karya-karya pesimisnya yang lain. Setelah itu kita muncul pertanyaan, mengapa Émile Cioran bisa menulis sebegitu pesimisnya? Hidup di dalam keluarga Kristen Ortodoks. Ayahnya seorang pendeta di gereja Ortodoks. Sementara ibunya malah seorang eksistensialis yang sering memikirkan ide-ide mengenai makna dari kehidupan. Dan ia memutuskan untuk tidak memeluk agama apapun. Beranjak dewasa, Cioran melanjutkan studinya di universitas di Hungaria dengan jurusan ilmu filsafat. Dari sekian banyak filsuf-filsuf yang ia pelajari, ia lebih tertarik pada gagasan nihilis dan eksistensialis dari Arthur Schopenhauer, seorang sastrawan Jerman, dan Friedrich Nietzsche, seorang sastrawan Jerman juga. Karena ketekunannya dalam filsafat ini menghasilkan karya-karya pesimis yang salah satu karyanya yaitu De l'inconvénient d'être né. Karya ini tidak seperti novel yang memiliki alur cerita, penokohan, latar tempat, latar waktu, dan sebagaimana yang ada dalam novel. Karya ini termasuk dalam esai aforistik. Namun sebelum lanjut lebih jauh, kita harus mengenali apa itu esai aforistik. Esai yaitu karya sastra yang memuat ide atau gagasan penulis terhadap suatu fenomena yang ada dalam kehidupan. Sedangkan aforistik yaitu jenis esai yang memuat metafora dan kutipan-kutipan dari filsuf-filsuf dan tokoh-tokoh untuk memperkuat gagasan penulisannya. Metafora, dan kutipan-kutipan yang disertakan ini kemudian dijelaskan oleh penulis dengan analogi dari sang penulis. Lalu apa yang dibahas dalam buku ini? Untuk menjelaskan buku ini, kita bedah menjadi beberapa ide yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama yaitu ide eksistensi. Manusia tidak memiliki kendali atas kehadirannya di dunia. Manusia dibuang ke dunia yang mana kehidupannya dianggap sebagai hadiah. Namun menurut Cioran, kehidupan itu malah berarti hukuman. Cioran menggagas bahwa kehidupan merupakan awal dari semua drama dan kematian merupakan puncak dari semua drama. La naissance et non la mort est la source de tous les drames. Kehidupan dan bukan kematiannya merupakan sumber dari segala drama. Yang kedua yaitu ironi, kebahagiaan dan kesedihan. Sering mengatakan bahwa kematian merupakan solusi dari segala keburukan dari eksistensi. Salah satu idenya yaitu bunuh diri. Tapi apakah bunuh diri dapat menyelesaikan segala masalah dari keburukan eksistensi tersebut? Ia berpendapat bahwa bahkan dengan kematian pun kita tidak bisa menemukan arti dari eksistensi itu sendiri. Namun, penser au suicide, c'est déjà se consoler. Berpikir untuk bunuh diri itu sudah menenangkan. N'être pas né, rien que d'y songer, quel bonheur, quel espace. Yang ketiga, ironi harapan. Semua orang memiliki harapan dengan tujuan agar hidup mereka memiliki tujuan. Namun mereka lupa bahwa harapan tidak selalu berujung dengan baik. Meskipun begitu, manusia selalu mengharapkan sesuatu yang baik di masa depan. Cioran menganggap fenomena tersebut sebagai ironi karena manusia mengharapkan masa depan yang cerah, namun terjebak dalam ketidakpastian harapan. Tout espoir est vain, elle ne fait
que retarder l'effondrement. Semua harapan hanyalah sia-sia. Hal tersebut hanya memperlambat kehancuran. Ide keempat, ilusi filosofi tradisional dan agama. Di sini Xiaokong mengkritik filosofi tradisional dan agama sebagai upaya penghiburan. Semua filosofi tradisional dan agama merupakan konstruksi manusia untuk menghindari kenyataan pahit bahwa hidup itu absurd dan tidak bermakna. Filosofi tradisional dan ajaran agama dianggap sebagai jawaban dari segala keraguan manusia. Namun, hal ini malah menjadi bukti upaya-upaya manusia untuk melawan absurditas. Toute philosophie est une quête désespérée d'une illusion salvatrice. Semua filosofi adalah upaya sia-sia dari ilusi penyelamatan. Ide kelima, kesadaran. Semakin kita sadar secara mendalam mengenai eksistensi dan absurditas, semakin besar pula penderitaan kita dalam mengungkap kehampaan eksistensi. Plus on est conscient, plus on est triste. Semakin kita sadar, semakin menyedihkan. Xiaokong menganggap bahwa kesadaran menjadi sebuah beban. Kenyataan pahit dalam eksistensi memiliki nilai yang lebih berarti daripada harapan yang tidak memiliki kejelasan. Que faites-vous du matin au soir? Je me subis. Di era sekarang, kita sering merasakan bahwa tuntutan itu semakin berat. Dengan banyaknya tuntutan, maka beban semakin besar pula. Kehadiran penderitaan berat ini memunculkan ide-ide filosofis dan pertanyaan seperti, mengapa aku hidup? Siapa yang menyuruh aku hidup? Aku tidak memutuskan untuk dilahirkan. Namun mereka akhirnya hanya terjebak dalam keluhan-keluhan mereka. Nah, untuk menyelamatkan ide-ide filosofis tersebut, orang-orang mulai memutuskan untuk mengakhiri siklus penderitaan ini dengan mengakhiri garis keturunan mereka. Dan demi menghindari penderitaan-penderitaan lain terhadap keturunannya, mereka cenderung memutuskan untuk child free atau bebas dari anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa fenomena child free ini telah menjamur bahkan ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia yang dikategorikan sebagai negara dengan penduduk paling banyak. Karya dalam Convenient d'Etrené ini merupakan esai reflektif yang bertujuan untuk mendekonstruksi ide dari kelahiran dan kebahagiaan. Eksistensi manusia tidak terlepas dari penderitaan, dan penderitaan itu telah menjadi kehidupan. Sehingga untuk mengakhiri penderitaan, yaitu dengan tidak eksis. Di samping segala pesimisme Xiaokong dalam karya tersebut, esai ini memberikan kritik kepada manusia, bahwa manusia harus menyadari penderitaan dan menurunkan kalau bisa menghilangkan ekspektasi demi menghindari penderitaan yang lebih besar. Sekian penjelasan singkat dari analisis karya dalam Convenient d'Etrené. Apabila ada kesalahan, kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan mengenai karya tersebut, bisa tuliskan di dalam kolom komentar. Dan au revoir.